bertambah 5 saat adalah pendeta pihak JPM bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah saat ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk ke saat beristirahat. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Bernyanyilah dan pujilah Tuhan penyelamat kita. Sembah dan puji hanya baginya. Bersorak-sorak bagi Raja kita, sebab dialah yang membukakan jalan menuju masa depan. Kemuliaan bagi Tuhan, kini dan selamanya. Langit dan bumi, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jalan penderitaan Kristus. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 dan Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a.
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam mengikuti-Mu, kami sering melakukan perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami mengabaikan tugas dan kesaksian kami sebagai umat-Mu. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada pelayan-Mu bagi manusia dan dunia. Kami sering tidak peduli terhadap mereka yang menderita. Kami menunjukkan perbuatan yang tidak mengasihi sesama kami. Oh Yesus, tolonglah aku. Oh Yesus, selamatkan kami. Oh Yesus, tolonglah aku. Oh Yesus, selamatkan kami. Kami sering lalai melaksanakan tanggung jawab kami dalam keluarga, baik kami sebagai orang tua atau sebagai anak. Kami melupakan keteladanan kami dalam bergereja, baik kami sebagai pelayan atau sebagai jemaat. Kepekaan kami memudah terhadap sesama kami dalam masyarakat. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami.
dengarkanlah firman yang berkenan mengampuni dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amanat hidup baru dari 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10 dan ayatnya yang ke-18. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, dan sampai selamanya. Mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu beserta kakak-kakak pengasuh. Yesus
dan pengasuh. Tuhan Bapa di surga, bila anak-anakmu yang memuji Engkau dengan hati riang dan gembira karena iman mereka kepadamu, berkatilah pujian mereka Bapa, sehingga menjadi penguat iman bagi kami orang tua, bagi kami seluruh jemaat ini, sehingga kami juga akan terus memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak ini dalam kehidupan mereka, berkati kakak-kakak pengasuh. Tuhan memberkati kelompok pelayanan ini supaya menjadi tanda yang besar di tengah-tengah dunia ketika semua pengajaran iman disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kami. Tuhan kiranya berkenan atas pertumbuhan anak-anak ini dalam seluruh jenjang kehidupan umum dan segala fase kehidupan mereka. Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka. Berkati kakak-kakak pengasuh, kiranya hikmat Tuhan akan terus dilimpahkan atas mereka. Engkau menjaga mereka keluar masuknya, bahkan melindungi mereka dari mara bahaya kecelakaan. Tuhanlah menjadi penyelamat mereka dalam segala hal. Kami berdoa menyerahkan mereka. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan membuka dan menganugerahkan keselamatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih anak-anak, kakak. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan pembacaan Alkitab dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18 dan ayat 19. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Sebelum dibacakan dan kita renungkan bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari Minggu Prapaskah kelima ini, kami menyiapkan hati, hidup kami untuk mendengarkan firman. Karena firman adalah kekuatan bagi setiap orang di tengah kelemahannya, bagi setiap orang dalam keterbatasannya, bagi setiap orang dalam pertumbuhan, dalam kehidupan, dalam perjuangannya. Roh Kudus kiranya mengurapi kami semuanya, menguasai kami dalam ruangan ini, dalam segala situasi yang kami masuki, supaya hanya firman Tuhan yang kemudian terang benderang bagi kami, menyingkirkan suara-suara yang lain. Berfirmanlah, kami semua umat-Mu yang beribadah ini sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosea. Semua baik di gereja ini maupun di rumah-rumah yang berkenan mengikuti ibadah kita. Shalom. Selamat ulang tahun ya buat Ibu Dokter ya. Saya dengar-dengar selalu buat Ibu Dokter ya. Luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman ini membuat Ibu Anissa bagaikan Ibu Dokter bagi kita semua. Selamat ulang tahun ya Mama Aldo. Tuhan berkati, luar biasa kita jumpa hari ini pas ulang tahun. Saudara-saudara, ada yang lagi viral ya. Kalau nonton internet atau lihat internet, YouTube, apa yang lagi viral sekarang? Apa yang lagi viral di Mandalika? Ya, awan hujan. Ya, saya iri sebenarnya sama Mbak Rara ya. Dia bisa terkenal hanya saat hujan lalu dia muncul, kemudian dia melakukan semacam ritual untuk menghentikan hujan dan dia menjadi terkenal. Kita udah berusaha sana sini, saya sampai S3 nggak terkenal, ya kan? Dia cuma mengambil momen itu luar biasa. Tapi itu adalah berkat Tuhan buat dia. Cuma banyak saya lihat marah-marah. Saya bilang kenapa marah-marah ya? Anggaplah ini memang anugerah buat dia, memasuki sebuah momen yang memang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Saya membandingkan dia sama dengan Joni yang dari
NTT itu ya, yang naik tiang bendera waktu upacara, tali bendera putus, lalu kemudian orang bingung upacara mau dilanjutkan bagaimana. Akhirnya karena dia lihat kondisi begitu gawat, si Joni yang tadinya sakit perut keluar dari tenda, lalu kemudian dia panjat tiang yang tinggi itu, ya kan? Akhirnya dia dipanggil oleh Jokowi karena terkenal ya, karena terkenal. Jadi itu adalah anugerah bagi mereka. Saya sih menganggap si Mbak Rara itu sama dengan si Joni, karena momen tertentu lalu dia masuk dan menjadi terkenal. Pawang hujan itu ada di mana-mana. Percaya pawang hujan? Iya. Percaya? Iya. Ya, kalau nggak percaya nggak usah diterima. Tapi kalau percaya ya puji Tuhan juga. Cuma kita orang Kristen tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun kita tidak percaya nggak usah mencela, nggak usah marah-marah. Karena dia bukan orang Kristen. Kecuali dia orang Kristen. Itu kalau misalnya Mama Rafael yang bikin itu pawang hujan, oh memang itu orang pikir rombongan, ya kan? Itu orang mau protes. Iya, itu dia bukan Mama Rafael, dia bukan orang Kristen. Jadi jangan marah, itu keyakinan dia. Itu keyakinan dia. Jadi gak usah dikomentar. Adalah fatal kalau kita menilai apa yang dilakukan oleh orang berdasarkan apa yang kita yakini, ya kan? Kita jalankan keyakinan kita. Kita tidak percaya bawah karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Saya lihat, saya nonton karena viral ya, itu Tuhan yang berhentikan hujan, bukan karena pawang. Itu pawang itu kan sebenarnya kalau memang dia punya kekuatan, itu hujan tidak akan turun. Hujan turun, itu kan dia sudah ada di belakang, selalu berdoa untuk memohon supaya hujan tidak turun. Ternyata turun berarti tidak manjur, ya. Saya yakin dia bukan menghentikan hujan karena hujan itu diberhentikan oleh Tuhan. Dia melakukan ritual 1 jam kemudian. Ya, kalau hujan deras itu 1 jam pasti reda. Iya kan? 1 jam kemudian kan sudah reda. Tapi karena dia menarik perhatian lalu orang hubungkan bagi yang percaya, ya, bagi yang percaya. Nah, bagi saya itu tontonan yang menarik. Tidak usah kita lalu kemudian mencela ya, karena dia punya keyakinan. Iman saya berkata hujan itu reda karena Tuhan. Setelah hujan deras di mana-mana, kalau kita dulu di sawah, hujan deras kita berenang 1 jam kemudian pasti reda. Itu hujan yang lama itu hujan rintik-rintik, ya kan? Itu bisa 1 hari itu, Bapak, bisa 1 hari, ya kan? Dulu Bapak saya bilang, udah hujan sih, udah tahu sih. Saya udah dulu mau hujan, Bapak saya suka begitu, biar tiup gitu hujan, ya kan? Nah, saya ikut tiup, pernah sama waktu saya tiup, langsung hujan berhenti. Saya pikir, wih ajaib saya begitu ya. Padahal memang waktunya mau berhenti gitu ya. Saudara-saudara, kembalikan kepada iman kita. Tidak usah kita mencela apa yang dilakukan orang, kecuali dia sahabat kita kenal, baru kemudian kita ajarin, baru kita tegur kalau memang dia sudah pernah kita ajarkan, lalu kemudian dia mau mendengarkan. Bapak saya itu dari dia kecil sampai sekarang umur 85 mau masuk 80-an, itu dia punya praktek mengeluarkan tulang. Kan kalau orang nyambut tulang makan ikan mas kalau di tenda itu, oh bapak saya itu pasti akan dicari orang. Dulu ada ibu sudah sampai bengkak pejabat, mungkin malu datang ke rumah kami orang miskin, dia pergi ke poso. Di poso dokter bilang, ibu harus dioperasi. Oh dia takut dioperasi. Langsung ada yang bilang, itu Papa Loko. Bapak saya dipanggil Papa Loko karena kakak saya yang pertama itu matanya buloko, basah matanya. Jadi dipanggil Papa Loko. Di tentena ada Papa Loko. Saya sudah, kalau sudah datang orang yang bilang, ambil itu air. Saya ambil air. Tidak ada baca-baca. Lalu dicelupin tangan, lalu kemudian diminumkan. Sudah, besoknya pasti semua orang pasti akan bebas dari tulang yang nyangkut. Sampai hari ini tidak ada yang gagal, ya kan? Cuma dia bilang begini, komi anak-anakku, ya, kamu anak-anakku, jangan sampai kesambut tulang, karena saya belum pernah praktek sama anak-anakku. Jangan sampai kalian gagal, jadi saya nanti langsung hilang populer. Langsung hilang popularitas.
Jadi sampai hari ini jangan sampai kamu kesangkut tulang. Saya pernah tanya kemarin waktu pulang, Bapak, apakah cuma orang yang kesangkut tulang? Oh tidak, saya pernah pergi di rumah sakit, besuk orang yang sakit, lalu di rumah sakit itu ada ibu yang mau melahirkan. Lama, susah dia. Akhirnya orang lihat saya, karena ditahu saya kalau kesangkut tulang bisa saya keluarkan. Mereka bilang, Papa Loko, ini air, colokkan tangan. Langsung kemudian mereka pergi sama itu ibu, disuruh minum, dioleskan di perutnya. Beberapa menit kemudian, melahirkan. Jadi Papa bisa juga menolong orang bersalin. Kayaknya bisa. Wah, jadi dukun berhak lagi Bapak saya. Itu karunia. Apakah itu karena kita bilang dukun? Tidak, karena saya lihat tidak jambi-jambi, itu karunia. Nah, kalaupun orang misalnya menggunakan mantra-mantra, ya sudah, nggak usah. Mungkin dia meyakininya begitu. Tugas kita lah. Mungkin kalau berjumpa dengan orang begitu memberitahu ada yang lebih kuasa, yaitu Tuhan. Tapi kalau dia bilang saya juga berdoa kepada Tuhan, berarti Tuhan mengizinkan. Karena banyak di dalam Alkitab Tuhan pakai orang-orang yang tidak berkepercayaan kepadanya untuk dijadikan alatnya. Berarti Tuhan mengizinkan. Nah, sudah yang viral sudah kita tinggalkan dulu ya. Karena kalau dibahas tidak akan habis-habisnya. Kembali kepada iman kita masing-masing. Tema hari ini berjudul Salib Tanda Kasih Allah. Saya cerita dulu satu peristiwa nyata di India. Ya, itu di suatu desa atau kota lah namanya Kerala. Nah, di Kerala itu ada seorang pastor bernama Benedict Onampulam. Saudara-saudara, tanggal 16 Juni 1966 dia ditangkap oleh polisi. Karena apa? Dia disangkakan membunuh seorang perempuan Katolik bernama Maria Putih. Jadi perempuan ini matinya mengenaskan, tertikam. Lalu kemudian karena pastor ini dicurigai sebagai pembunuhnya, sebab ada bukti-bukti dari pakaian yang penuh dengan bercak-bercak darah. Lalu dia ditahan, dia disiksa, bahkan dia benar-benar dianiaya sampai vonis pengadilan kemudian mengatakan Anda dihukum mati, Pastor Benedict Onampulam. Dia tidak berdaya. Ya, akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Beberapa tahun kemudian dia dibebaskan karena ternyata bukti tidak kuat. Tapi semua orang di Kerala, bahkan di India pada tahun 1966 itu gempar karena pastor ini membunuh seorang gadis, seorang perempuan Katolik bernama Maria Putih. Saudara-saudara, waktu berjalan, tahun 2000 bulan Januari, dari tahun 66 sampai 2000 bulan Januari, ada seorang perempuan tua berumur 93 tahun membawa anak dan cucu-cucunya. Lalu mereka mengatakan, Bapak Pastor, kami minta ampun. Kamilah yang membunuh Maria Putih. Kamilah yang membuang baju-baju penuh bercak darah itu ke rumah Bapak Pastor. Lalu Bapak Pastor yang dianiaya karena diduga dan disangka sebagai pembunuh Maria Putih. Bapak Pastor, ampuni kami. Suami saya dokter. Dia yang kemudian menggugurkan kandungan Maria Putih. Ternyata Maria Putih ini hamil. Yang menghamili dia adalah seorang pengusaha real estate. Dia membayar dokter, suami dari ibu tua tadi, untuk menggugurkan kandungan. Ternyata dalam proses menggugurkan kandungan tahun itu belum canggih seperti sekarang. Si Maria Putih mengalami nasib naas, dia mati. Nah, supaya dia
diketahui orang, dibunuh, bukan mati keguguran, maka dia ditikam sana sini, lalu dibuang ke selokan, bajunya kemudian dilemparkan ke dalam rumah Pastor Benedict Onam Pulang. Dia minta maaf. Karena apa? Ibu tua ini, suaminya dulu dokter sudah mati, yang membunuh, yang menggugurkan, lalu menyebabkan kematian bagi Maria Putih. Menyesal. Dan karena itu dia mengalami kutuk luar biasa. Beberapa anaknya itu mengalami gangguan mental, cucu-cucunya banyak yang cacat, dan dia pergi ke sebuah penyembuhan healing center untuk pemulihan jiwa. Dia ceritakan semuanya. Sang pemimpin healing center mengatakan, ibu, ketemulah sama Bapak Pastor dan minta ampunlah. Itulah cara untuk menyembuhkan kehidupan dan melepaskan kutuk. Maka ibu tua tadi dengan anak-anaknya dan beberapa cucunya yang cacat lalu minta ampun sama Pastor Benedict. Pastor Benedict bilang, saya sudah memaafkan beliau. Dari sejak awal saya sudah memaafkan mereka yang menjebak saya, dan saya menaruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Semua pastilah dikehendaki oleh Tuhan terjadi pada saya. Luar biasa. Dia memaafkan orang yang mengakibatkan kehidupannya teraniaya, bahkan namanya sebagai pastor rusak di mata masyarakat, bukan cuma di Kerala tapi di seluruh India pada tahun 1966 itu. Saudara-saudara, Pastor Benedictus percaya di dalam salib Kristus kita siap untuk menanggung penderitaan kita, dan kita akan menang. Saudara-saudara, kalau nanti kita dicela orang, atau barangkali teman kantor membuat kita jatuh dan lain-lain sebagainya, terimalah itu sebagai salib dari Kristus. Cerita ya, saya tidak tahu apa di sini atau di Gloria, apakah di GPN atau di KPN, dulu ada cerita mengenai salib. Jadi ada orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memikul salibnya masing-masing. Tuhan ingin menguji mereka, apakah mereka siap. Tapi mereka terus memikul salib karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi ada satu yang dapat akal begini. Salib besar, salib kecil, tetap salib namanya, bukan? Salib besar, salib kecil, salib juga namanya. Kayak sayur kacang panjang, ya kan? Dipotong pendek-pendek tetap kacang panjang namanya, kan? Sayur apa itu? Kacang panjang, padahal sudah dipotong pendek-pendek, ya kan? Tidak ada yang bilang setelah dipotong-potong ini kacang panjang jadi kacang pendek. Tidak ada, tetap kacang panjang. Salib begitu juga. Salib besar barat dengan salib kecil ringan sama saja salib namanya. Maka orang yang punya akal itu bilang, sudah, saya pergi ambil gergaji, dia potong bagian bawah, dia potong samping, dia potong samping sana, dia potong bagian atas, jadi ringanlah salibnya. Dia bisa petentang begitu ya, memikul salibnya. Yang berat itu tetap terseok-seok sampai dia di tujuan, di pinggir jurang, ya, karena disuruh antar sampai di situ jurang. Nah, lalu Tuhan mengatakan begini, menyeberanglah ke jurang itu. Bagaimana caranya? Bentangkan salibmu masing-masing. Yang pikul terseok-seok sampai juga di situ, dia bentangkan salibnya karena dia nggak potong nyampe di ujung. Yang coating salib ini dia paksa-paksa, tidak sampai-sampai, makanya dia tidak menyeberang. Jangan coating salib. Kalau dibilang jadi majelis yang betul. Kalau tidak sakit, jangan bilang sakit. Kalau cuma flu, terobos. Iya toh. Kalau jadi singer, wah hebat ya, duet, ya kan? Ya, kita belum punya singer bapak-bapak. Di sini sudah ada singer bapak-bapak, ya kan? Walaupun cuma singer ya, kita melayani sedia terus ya. Memang baru latihan tadi, tapi nggak apa-apa. Suatu waktu nanti kita akan keluarkan lagu-lagu jauh-jauh hari sebelumnya supaya bisa latihan. Yang tadi kita kewalahan di Gospel, di Gloria.
ya kan? Ya mudah-mudahan Gloria dari Gospel karena ini sudah duluan tuh dari gereja. Iya toh, kalau ini duluan dari gereja, pusat di sini, sana jadi Gospel. Pak Henry jadi gembala, saya jadi pendeta Gospel. Itu bisa saja terjadi kalau misalnya tiba-tiba gereja duluan dapat di sini, terpaksa pusat kita di sini, kami dari Gospel, tukaran. Bisa saja terjadi seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, ceritanya begini, panitia pembangunan kemarin saya dengar bisik-bisik, mulai cari-cari tambah. Beberapa tempat itu ada yang di Gunung Sahari, itu ada, kemudian ada di Gospel, ada yang di Cibubur, ya itu dari lagi cari. Semoga Tuhan bukakan jalan buat kita. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tadi kita kewalahan karena organis tidak satupun yang bisa, ya tidak satupun yang bisa. Jadi Bapak Aldo belum bisa memang. Pak Robin itu dia melayani di gerejanya. Pak Rexi memang dia udah bilang minggu lalu, dia bilang, Pak saya tidak bisa minggu depan. Kita galang kabut cari beberapa orang, kemarin ada yang bersedia tapi batal. Rupanya dia hari ini juga melayani pagi. Akhirnya butet lah, terpaksa kita paksa butet ya. Ya puji Tuhan, walaupun tidak lancar tapi bisa selesai ya. Bagi saya yang penting pelayanan jalan. Mau penuh kekurangan tidak apa-apa ya. Apalagi tadi majelis dari sini, pelayanan perdana tadi di sana, ya kan? Mama kita tadi sempat bilang Efesus 18 ayat 18 dan 19, saking semangatnya, ya kan? Padahal Efesus 3 ayat 18 dan 19. Jangankan mama kita, ibu Dian saja tadi, dia bilang saya mengikuti studi teologi di STT GKST Gloria Jakarta. Saya bilang puji Tuhan, nanti ada STT GKST Gloria Jakarta. Dia siapa tahu kan kita doakan toh. Jadi saudara-saudara, jangan ghosting beban-beban yang sudah Tuhan tahu di muda kita. Kelihatannya melayani ini kecil-kecil, oh tidak. Yang kecil itu besar nilainya di hadapan Tuhan. Saya sudah merasakan. Jadi walaupun Mama Putih bilang, aduh capek saya Pak, tidak. Ya kan? Melayani di gereja itu tidak akan capek. Saya sudah melayani, hati kita gembira. Walaupun tidak ada uang, hati kita gembira. Tetapi selalu Tuhan bukakan jalan setelah kita melayani kan. Saya tidak pernah kekurangan, selalu Tuhan bukakan jalan. Tidak usah saya cerita, ya kan. Pak Henry tidak pernah kekurangan karena berkomitmen untuk melayani, ya kan. Dan tidak akan ada orang yang kekurangan kalau dia punya komitmen melayani. Salib tanda kasih Allah. Saya akan ulas secara singkat maknanya. Yang pertama, salib itu adalah bentuk kutuk bagi orang yang mengalaminya. Jadi pada waktu itu kalau orang disalib itu benar-benar seperti orang terkutuk. Mengapa Yesus harus mengambil kutuk itu? Supaya kita tidak sampai terkutuk seperti itu. Mengapa Yesus harus mengambil penderitaan yang berat itu? Supaya kita tidak terpojok dalam penderitaan yang paling berat. Makanya kalau susah, lihat Yesus. Tidak akan susah seperti apa yang dia alami. Pasti akan ringan. Bersama Yesus kita akan tertolong. Jadi kalau tidak ada uang, menyanyi saja. Menyanyi saja toh, ya kan? Menyanyi saja. Ini lagu sedih. Tapi kalau nggak ada uang, menetes air mata. Ya karena saya pernah menyanyikan lagu itu dulu waktu kos, ya kan? Waktu kos dulu ya, tidak ada uang. Ceritanya begini. Saya punya uang 400 untuk makan 1 minggu. Saya dari Jalan Tambak mau pergi ke STT Jakarta, lalu ketemu seorang ibu menangis-menangis. Aduh bapak. Saya bilang, ibu kenapa? Bapak tolong saya. Anak saya mau keluar rumah sakit, uang saya tidak cukup. Dia buka dompetnya. Ini saya cuma uang 600.000, kurang 400.000. Bapak tolong saya berapa saja. Saya kasih keluar 400, saya kasih sama dia. Karena saya pikir dia betul. Ada uangnya kok. Cuma dia kurang. Ya, cuma dia kurang. Wah, saya bahagia sekali. Saya pergi ke SPT, walaupun 2 hari saya susah makan, ya kan? Yang penting saya sudah bisa tolong itu. Habis itu saya datang ke Ciledug, karena ada saudara ke sana. Pulang dari Ciledug, saya naik Kopaja, turun di depan kejaksaan.
Saya tunggu bus yang mau ke arah Menteng, lalu kemudian saya lihat ibu yang dulu teriak-teriak sama saya, aduh bapak tolong, dia bicara sama orang lain, pak tolong saya, anak saya tidak bisa keluar rumah sakit, uang saya cuma 600.000, kurang 400.000 karena biaya keluarnya 1 juta. Saya bilang kurang ajar itu ibu. Saya sebahagia karena bisa menolong orang lain. Sampai saya tidak makan, hampir tidak makan. Ya itulah penipuan. Cuma saya bilang, Tuhan, kiranya apa yang dia dapatkan itu menjadi berkah. Jangan dikutuk ya, jangan dikutuk ya. Jadi saudara-saudara, memang saya pulang, saya menyanyi itu lagu di tengah ombak dari rumah ya. Di menangis saya karena orang belum datang, belum ada uang. Memang menangis menetes air mata, ya begitu ya. Tapi setelah menetes, setelah menangis, karena sungguh-sungguh mungkin besok ada panggilan pelayanan. Oh jauh sekali, ya kan? Melayani jauh sekali. Tidak ada uang, saya pinjam sama orang di sebelah, dapat uang, puji Tuhan dapat 250.000. Saya kasih pulang 50.000 yang saya pinjam, ada 215, ya kan? Cara Tuhan menolong tidak. Jadi kalau umpamanya kita susah, lihat Yesus karena kesusahan yang paling dasar, dia sudah masuki dan dia memasang punggungnya supaya kita tidak sampai tergeletak di situ, melainkan terangkat kembali ke atas. Teriak sama Yesus, teriak sama Yesus. Makna salib yang lebih jauh dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus 18 sampai 15. Efesus 3 ayat 18 ya, khususnya ayat yang ke-19, bahwa kasih Allah. Jadi salib itu tanda kasih dari Allah ya. Kasih Allah itu bagaimana? Kasih Allah itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, kasih Allah itu lebar, kasih Allah itu panjang, kasih Allah itu tinggi, kasih Allah itu dalam, kasih Allah itu lebar platos, kasih Allah itu panjang itu mekos, kasih Allah itu tinggi itu huksos, kasih Allah itu dalam itu adalah datos. Jadi platos, mekos, huksos, datos. Saya pelajari kata-kata itu. Ada pengantarnya. Kalau Allah mengatakan kasihnya itu lebar, itu berkali-kali lebarnya. Kalau kasih Allah itu dibilang panjang, berkali-kali panjang. Kalau dibilang kasih Allah itu tinggi, berkali-kali tinggi sampai ke surga. Kalau dibilang kasih Allah itu dalam, berkali-kali dalamnya sampai ke perut bumi. Kalau kita bilang kasih saya luas, itu hanya dari sini ke sini cukup. Ada tanda stuck dari kasih kita. Tapi kalau dibilang kasih Allah, penjelasan dari kata-kata tadi ada kali-kalinya. Maka itu kalau dibilang kasih Allah itu lebar, itu luasnya tak terjangkau. Itu kemudian panjangnya, sampai di ujung sana. Kita nggak lihat ujungnya, tapi Tuhan sudah bentangkan kasih kita. Masa depan GKST Gloria sudah dibentangkan Tuhan jauh di sana. Masa depan GKST Gospel Haleluya Bekasi sudah dibentangkan Tuhan jauh di sana, sampai dengan gedung-gedung ibadahnya, sampai dengan semua umatnya. Kasih Tuhan bagi pos Cibubur juga begitu, walaupun kemarin baru bersepakat lagi untuk melayani, tapi Tuhan sudah bentangkan. Nah kemarin majelis koordinatornya sudah orang ini cari tempat mewakili teman-teman yang lain. Sepertinya nanti kalau misalnya bisa hari Selasa kita akan ketemu dengan GPDI Genesaret di Ceger. Ibu pendetanya orang Manado, dia baik sekali. Oh dia bilang boleh, kalau sore kami tidak ada kegiatan. Oh puji Tuhan. Berapa biayanya? Kasih masuk surat dulu supaya kami bahas. Mudah-mudahan sama dengan di sini. Mudah-mudahan. Tapi mereka kemarin berpikir, cuma nanti anggotanya kalau sudah lama vakum, nanti anggotanya tinggal beberapa. Tidak usah khawatir, kami dari Gloria ke situ langsung nanti, ya kan? Pak itu ya, boleh ya, pokoknya tidak ada cerita. Kita akan bantu dulu untuk tahap pertama.
Sudah Tuhan bentangkan masa depannya, rumah ibadahnya, umatnya, sudah ada jauh kita belum lihat. Kita belum lihat. Itu yang dimaksud lebar kasih Tuhan dan saling membuktikan hal itu. Kemudian kasih itu lebar, panjang, lalu kemudian tinggi. Kalau tafsiran mengatakan penjelasan tinggi itu sampai ke sorga, di mana Yesus sekarang bertahta memerintah kita. Lalu dalamnya sampai kemana? Sampai di tempat yang tidak terjangkau. Kalau misalnya ada orang yang sampai di perut bumi, maka akan dikalikan lagi ke bawah, supaya dasar yang paling bawah itu orang tidak menjangkau, hanya Tuhan yang bisa sampai di sana. Menunggu kita. Kalau jantungmu sampai terpuruk sedemikian rupa, sudah ada punggung Tuhan Yesus di sana. Tidak akan membiarkan kita tergeletak, ya kan? Bagaimana lagu yang tidak tergeletak itu? Tuhan menetapkan. Ya boleh? Ya. Tuhan menetapkan. Saya baca sebuah buku mengenai Nabi Kasih. Dia mau menceritakan Yesus sebagai Nabi yang misinya cuma kasih, dan dia menjelaskan bagaimana kasih itu tidak akan pernah punah dalam hidup ini. Oleh sebab itu dia menjelaskan dua karakter kasih. Yang pertama, sensible love. Ini kasih yang hanya menuntut, persis seperti kasih eros. Ya, hanya menuntut saya. Kalau saya untuk, saya pergi. Saya mau ke Pak Henry, ya karena Pak Henry dulu pernah ke rumah saya. Itulah kasih sensible love. Kasih yang kedua adalah rasional. Ini rasional bukan logika kita, logika Allah. Ya, di mana Tuhan mempunyai cara untuk menolong kita melewati masa-masa sulit, melewati segala menurut cara pikir. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, terutama di Yesaya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Salib adalah tanda kasih Allah yang merangkumi semuanya. Benar, kasih Allah yang tidak terbatas. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah menggerutu kalau kita merasa barangkali tidak adil, mungkin di tempat kerja atau di mana kita berkegiatan. Kemudian kalau kita terpuruk, nggak usah terlalu khawatir. Tuhan mengatakan, ya, sehelai rambutmu jatuh, aku tetap hitung. Atau di tempat lain dia mengatakan, burung pipit diperhitungkan oleh Tuhan. Dia jatuh ke bumi, Tuhan perhitungkan. Kamu lebih daripada burung pipit. Maka tidak usah merasa bahwa kita paling malang di dunia ini kalau kita dalam kesulitan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Ada amin? Amin. Duet dari Pak Gembala dan Ibu Gembala Gospel Bekasi.
Ini
luar biasa. Saya jadi semangat buat duit dengan Kidung Gembala. Cuma saya sekali, saya lebih baik nyanyi Kidung Jemaat daripada bersuara. Tapi mesti bisa nanti toh. Iya. Nanti saya cari lagu yang cuma singkat sekali. Terima kasih Pak Hendri dan Ibu Gembala, itu ujian luar biasa ya. Kita jadi semangat. Baik, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halilah dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pujian vokal grup Majelis Baru dan Gospel Bekasi.
Tuhan saja yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa kita. Kita akan berbicara dengan Tuhan melalui syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam segala hal. Kami berterima kasih boleh mendengarkan firman-Mu, karena firman Tuhan begitu berharga, hal paling bernilai bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau datang bersabda kepada kami, betapa indahnya saat-saat seperti ini, betapa bersuka citanya hati kami sebagai orang-orang yang selalu kedapatan ada dalam saat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua ya Bapa, dalam segala kehidupan kami, berkati gereja kami, berkati Gospel, haleluya Bekasi ini Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paso Valenta. Kami doakan Saudari Evelyn Putri Ranuntu. Kami doakan Ibu Nining Tadiulu. Kami doakan Pak Budi Ruagadi yang akan menjalani operasi yang kedua. Tuhan jamah, Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, khususnya Pak Budi, biarlah dia dapat melewati Tuhan masa operasi. Kekuatan, harapan kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, supaya mereka beroleh jalan yang baik dari Tuhan untuk pertumbuhannya. Kami berdoa Bapa bersama semua orang tuanya, jadikan anak-anak kami berhasil di masa depannya Bapa. Tuhan, peliharakanlah kami semuanya dalam segala upaya kami, usaha kami untuk melaksanakan segala kegiatan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Bapa, semua orang dengan segala kesulitan pergumulannya kami bawa dalam doa ini. Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi kekuatan kami. Kami percaya Engkau telah datang dalam kasih-Mu yang sungguh cemerlang melalui salib, yang siap berkorban bagi kami, supaya kami tidak terpuruk sampai ke dasar yang menghancurkan. Demikian juga kami tidak terhempas dari kehidupan ini, karena ada Tuhan di sisi kanan, sisi kiri, bahkan jauh di depan kami, yang akan melindungi kami. Salib-Mu mengajarkan kami semuanya. Teringat kami akan Erni Longhu Tuhan, yang mengalami kedukaan atas meninggalnya Ibunda terkasih Ibu Rawatino Toralawe, Ibu yang meninggal tadi siang di Rumah Sakit Poso. Tuhan beri kuat kepada Erni bersama keluarganya. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Bapa, kiranya jemaat kasih-Mu akan memungkinkan mereka melewati masa-masa duka ini. Inilah doa kami Bapa. Berkati gereja ini, berkati gereja pemulihan firman ini, berkati gembala, berkati pengerja, berkati jemaatnya, berkati gedung ini yang sudah menjadi berkat bagi kami juga. Tuhan berkati Aman Sinaga yang setia selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkatinya, Tuhan menaunginya. Ya Bapa di surga, langkah hidup kami selanjutnya kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjagai kami. Inilah doa kami Bapa, kami menjadikan kami dan seluruhnya kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Duet Jupe, bukan Julia Perez, tapi Juliana dan Petrus. Ini satu, kedua nanti. Kan sama-sama.
Kita akan memberikan pengucapan syukur. Berilah persembahanmu dengan mengingat firman ini, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-4. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja. Amin. Persilakan duduk. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Pokok-pokok warta Gospel Bekasi Minggu 27 Maret 2022. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini Minggu 27 Maret 2022. Selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret 2022. Ulang tahun kelahiran tanggal 27 Maret 2022 Ibu Anissa Marta Sanju. Untuk kebaktian minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022 pukul 15.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Henry Yohanes Ulur, MPDK, Gospel Haleluya Bekasi. Ibadah dilaksanakan secara onsite di tempat ini. Warta lainnya yang bertugas minggu depan 3 April 2022, liturgos persembahan Penatua Rituan Bayona, pendamping pendeta dan warta Ibu Diaken Angel Bamoni, asyaf dan penerima tamu, hitung jemaat yang hadir, hitung persembahan Penatua Nufrida Wayuga dan Penatua Asli Lompande. Persembahan tanggal 20 Maret 2022, persembahan Rp213.000, pembangunan Rp82.000, jumlah yang hadir 30 orang.
Kegiatan ibadah rumah tangga dilaksanakan pada minggu pertama hari Sabtu di bulan berjalan setiap bulannya. Ibadah perdana akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 April 2022, tempat pada keluarga Bulur Kamoni, pukul 15.00 WIB. Diharapkan untuk kehadiran jemaat gospel untuk hadir dalam ibadah tersebut. Pelantikan Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 dan penetapan pengurus pelayan kategorial atau non-kategorial periode 2022-2026 akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 April 2022 pukul 10.00 WIB di Kapel Cikini. Mohon dukungan doa warga jemaat. Majelis Jemaat Simpatisan GKST Gloria Jakarta mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya kemampuan Bapa di surga Ibu Rawalino Lombok Utara Lawe pada hari Minggu 27 Maret 2022. Kiranya rukun keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara dan keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahannya ataupun dana pembangunannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh ya, selain ibunya Irni ada juga ya berita duka. Mungkin info saja buat kita, Bapak Norsan Tampotosi ya, mungkin yang berada di wilayah Petena, Gerdanang juga ya, itu oh ibu orang Biora. Oke, demikian info juga tambahan. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah kita bersatu dalam kekuatan dan kehangatan kasih-Nya. Marilah kita semua kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan rencana dan pekerjaan kita. Bawalah terang dan kebenaran Allah yang telah kita dengarkan hari ini. Pandanglah Tuhan, Dialah bintang fajar cemerlang dan penyelamat jiwa dan raga kita. Yesus
menyertai kamu dalam kelimpahan berkat-Nya, dalam kekuasaan dan keluasan cintanya, dan dalam kebesaran kasih selamat-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita pada saat ini. Majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.